Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan tanggal 14 April ya 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG ditutup naik, nggak terlalu tinggi, 0,13% ke level 6.262 ya tadi pagi, open gap bawah dulu, jadi untuk IHSG tadi pagi dibuka merah. Open gap bawah turun, nggak sempat tutup gap up-nya yang kemarin, dan naik ya kemudian. Kalau secara teknikalnya ini berarti untuk indeks IHSG sideways ya untuk hari ini di area sini-sini aja sih, di tengah-tengah antara support sama resistennya. Untuk besok minggu depan mungkin ini sih sebelum market buka lihat indeks globalnya gimana ya, lihat indeks globalnya gimana. Soalnya itu sangat mempengaruhi karena beberapa waktu terakhir ini pergerakan untuk indeks IHSG sangat terpengaruh oleh ekonomi global ya. Jadi kita lihat nanti komoditasnya gimana, kita lihat juga indeks US-nya gimana. Lihat harga emasnya gimana itu ngaruh sih buat patokan aja. Kalau kita lihat hari ini tanggal 11 ya, kalau kita cek di sini tanggal 11 April untuk indeks Asianya hari ini didominasi hijau sebenarnya. Cuman yang hijau nggak tinggi-tinggi banget, yang merah pun juga nggak dalam-dalam banget ya dibandingkan 2 hari kemarin. Kalau kita lihat di sini Nikkei-nya turun 2,96%, ya ini koreksi sih mudah-mudahan ya. Kalau kita melihat kemarin kan naik 6%-an lebih, hari sebelumnya juga naik cukup tinggi. Jadi ya turun 2,9 itu wajar ya, mungkin koreksi hasil dari taking profit para trader. Dan kalau kita lihat lebih ke bawah, Hang Seng naik lagi walaupun masih 1%-an ya, nggak langsung ngegas puluhan persen. Kemudian Kospi turun 0,50% ya, ini untuk indeks-indeks utamanya. Kalau kita lihat di sini untuk komoditas hari ini ya. Untuk komoditasnya hari ini emas terus naik ya, emas ya trennya lagi bullish kan, strong bullish dari ya ketidakpastian global nih yang bikin harga safe haven naik ya. Kalau kita lihat di sini emas pas video ini kita buat udah naik 1,85% untuk hari ini ke level 3.235 US dollaran per troy ounce ya. Dan ya kemungkinan masih akan volatile nanti malam ya pas jam Amerika buka ya, kita lihat aja itu kemungkinan emasnya akan sangat volatilitas pas waktu jam 9 jam 8-an lah kita lihat aja nanti ya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk harga crude oil ya hijau ini ya hari ini hijau sih naik ya. Kemarin itu pas kita bikin video jam 9-an malam itu crude oil koreksi sampai ke 57 US dollar per barel ya, 57 atau 58, cuman turunnya cukup dalam ya, 4%, 3%-an. Dan hari ini pas video ini kita buat ya di angka di level 60 untuk WTI-nya dan Brent 63 per barelnya. Jadi ya masih di bawah sih, jadi belum naik. Jadi hati-hati untuk eee, kondisi global ya, kalau harga emasnya itu cenderung murah, ya itu tandanya biasanya ya akan terjadi perlambatan ekonomi. Cuman kita lihat aja nanti gimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah ya, khususnya pemerintah Amerika ini, yang bikin market sangat volatile ya, cukup bagus buat para trader. Kalau kita lihat di sini untuk nilai tukar rupiahnya terhadap US dollar menguat sih, 0,03% tipis, cuman masih di level 16.790-an ya, bahkan tadi siang sempat ke 16.800-an sih, dan kemungkinan masih bisa terus melemah ya untuk ya Indonesia IDR, jadi tetap hati-hati yang pegang saham perbankan ya, khususnya walaupun harganya udah sangat under value, cuman kalau sentimennya masih belum positif ya rawan nanti koreksi lagi. Jadi buat scalping atau trading aja dulu ya. Kalau kita lihat sih hari ini juga untuk indeks US-nya ya nggak melemah ya, jadi US dollarnya melemah, jadi itu yang bikin rupiah menguat terhadap US dollar ya. US dollarnya melemah, tapi untuk Indonesianya
kayaknya masih belum terlalu kuat sih ini, soalnya kalau kita cek dengan euro, dengan Japan yen, dengan pound sterling untuk rupiahnya malah terus melemah. Jadi hanya menguat US dollar aja tipis ya, jadi belum belum kuat untuk rupiah ya, untuk sampai saat ini juga masih hati-hati terus ya, masih terus melemahnya. Hati-hati untuk minggu depannya tetap sedia cash. Kalau mau entry-entry untuk trading, scalping, disclaimer ya. Oke, itu mungkin untuk indeks IHSG ya, kita belum cek untuk transaksinya hari ini tanggal 11 ya. Hari ini untuk aslinya masih net sell atau net buy nih ya. Iya, keluar cukup banyak sih masian ya di saham Bank Mandiri, padahal hari ini Bank Mandiri itu kamdet loh. Jadi hati-hati untuk besok Senin ya, minggu depan hari Senin ya, kalau melihat pas kamdet aja net sell 300-an M ya, bahkan dalam 3 hari, bukan 3 hari sih, dari tanggal 8 ya, market buka, itu Bank Mandiri paling banyak di distribusi asing. Padahal mau bagi dividen gede ya, ini yang perlu diwaspadai, takutnya untuk besok Senin tiba-tiba long short-nya dalam kan. Ya kalau mau nyerok di bawah, disclaimer ya, nanti kita akan cek kira-kira di level berapa untuk penurunan saham Bank Mandiri pas X-Date besok. Untuk hari ini selain di saham Bank Mandiri, untuk asingnya juga keluar di Bank BRI, dan untuk saham Bank BRI hari ini ex-date ya turun 4%-an lebih. Kemudian WIFI asingnya keluar 22,6 M, cuman harga sahamnya naik ya, dan WIFI ini kalau nggak salah mau reg issue. Kalau kita cek di sini yang paling banyak dibeli asing ada BBCA, udah mulai masuk dengan jumlah yang banyak, 424 M ya, cuman kalau kita lihat nilai transaksi Bank BCA hari ini nggak sebanyak yang kemarin-kemarin. Ya mungkin karena hari Jumat ya, jadi karena hari Jumat nilai transaksi untuk IHSG pun ya nggak seperti kemarin-kemarin, walaupun masih lumayan, ya lumayan lah, lumayan beberapa emiten ini cukup gede nilai transaksinya, cuman nggak seperti yang kemarin-kemarin. Kita lihat untuk besok Senin ya, mudah-mudahan lebih menarik untuk market IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG untuk besok minggu depan sih ya, lihat makro globalnya dulu. Dan buat patokan ya, kalau lihat sekilas sih untuk saat ini ya nggak bisa mastiin sih, cuman kalau melihat asingnya dalam 1 minggu terakhir ini masih cenderung distribusi, ya ada potensi masih bearish secara tren besarnya ya. Ini polanya kan turun terus kan untuk indeks kita IHSG. Nah ini masih bearish. Untuk support kuatnya masih di 6930-an. Jadi pantau aja level itu, semoga nggak jebol ya dalam waktu dekat ini ya. Kalau bisa naik resistennya di sini secara Fibonacci di 6670. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini ex-date harga sahamnya turun 4%-an lebih, 4,47. Tadi sih sempat ada perlawanan naik ya, sempat minus 3%-an, cuman habis itu turun lagi di sesi kedua. Kalau kita lihat polanya, candlenya nggak terlalu kuat ya, walaupun hijau, open gap bawah tadi pagi, kemudian rebound beberapa poin, dan turun lagi ke 3630. Secara teknikalnya supportnya masih dalam sih kalau secara Fibonacci, cuman di harga 3630 ini, ya udah di bottom, sebenarnya udah cukup murah ya, untuk saham Bank BRI ini. Fundamentalnya juga cukup kuat. Ini April, Januari, Februari, Maret, April. Kita tunggu nanti laporan kuartal satunya gimana. Semoga aja ada sentimen positif di laporan tersebut ya. Kalau kita cek di sini untuk transaksinya hari ini masih terus di distribusi asing, soalnya ini untuk saham bank BRI. Ya hari ini aslinya net sell 125,7 M. Ini kalau kita lihat untuk minggu ini aja ya, habis libur lebaran untuk asingnya udah net sell 1,9 triliun di Bank BRI. Kalau kita lihat lebih detail hari ini Bank BRI hari ini yang nampung didominasi sebagian retail sih, dan lokal juga. OD versi lokal nampung 107,4 M, SCC, XL, XCPD. Untuk aslinya sendiri net sell ya, dan untuk transaksi hari ini nggak terlalu rame untuk saham Bank BRI, nggak seperti kemarin-kemarin ya. Cuman untuk minggu depan hari Senin kita lihat nanti gimana kondisi globalnya ya.
Ya mungkin bisa buat patokan harga emasnya, indeks US-nya, dan nilai tukar rupiahnya, dan juga crude oil ya. Itu untuk saham Bank BRI, lihat transaksi hari ini sih untuk besok Senin, wait and see aja dulu di awal market sih. Takutnya kalau tiba-tiba ada sentimen negatif lagi, bisa langsung longsor dan supportnya cukup dalam cluster Fibonacci di 3160, 3150 ya. Ya kalau mau cicil-cicil nggak ada salahnya ya, biar nggak ketinggalan kalau tiba-tiba rebound naik. Dan nanti tetap sedia cash dan average down lagi kalau misal trennya bearish ya, masih turun, average down lagi di area 3160-50-an. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank eh, Bank Mandiri ya. Kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini update dan harga sahamnya ditutup naik, nggak terlalu tinggi sih, 1,49% ke level 5.100 ya. Dan untuk Senin di depan ya, hati-hati kalau tiba-tiba longsor. Lihat dalam 1 minggu terakhir ini menjelang pembagian dividen aja, harga sahamnya terus didistribusi asing cukup banyak. Jadi kalau turun ya semoga aja nggak jebol di bawah 4250 ya. 4250 ini masih jadi support kuatnya untuk saham Bank Mandiri ya, semoga aja nggak jebol di bawah 4250 untuk yang depan ya. Kalau mau entry sih disclaimer ya, kalau langsung open gap bawah dan langsung kasih disclaimer, mudah-mudahan langsung ada perlawanan naik kalau nggak ada sentimen negatif secara globalnya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya ya, hari ini tanggal 11 April untuk saham Bank Mandiri. Ini 1 minggu aja net sell 2,6 triliun ya, untuk hari ini aja masih terus didistribusi asing net sell 300 eman ya, untuk hari ini aja. Kalau kita lihat transaksinya hari ini BMRI tanggal 11, secara keseluruhannya masih didistribusi asing, AK, ZB, CC, BK, AG, YU versi asing net sell ya. Yang nampung sebenarnya asing juga, yaitu REKZ, cuma secara nilainya yang keluar lebih banyak. Untuk lokalnya sendiri didominasi broker-broker retail yang masuk ya, NI, XL, CC, XI, terus masuk di saham Bank Mandiri. Ya lumayan gede sih ya untuk dividend yield-nya untuk saham Bank Mandiri ini, jadi hati-hati aja untuk besok Senin ya, yang belum punya posisi atau baru mau entry atau untuk scalping atau trading, pantau aja area supportnya ini di level 4250. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, kemungkinan sih buat turun di bawah 4760 sangat mungkin ya. Eh, ini support tertekannya kalau secara Fibonacci, jadi kalau langsung open gap-nya di bawah itu, ya tunggu di level 4250 ya, tapi kembali lagi disclaimer sih. Kita berharap aja semoga nggak buat low baru di bawah 4250 untuk Bank Mandiri minggu depannya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. Bank BCA hari ini didrop naik tipis 0,61% ke level 8275. Padahal asingnya masuk terus loh, bukan masuk terus sih, hari ini masuk paling banyak ya di saham Bank BCA, cuman naiknya nggak tinggi-tinggi banget. Gap up-nya belum ketutup sempurna sih untuk hari ini, jadi hati-hati aja untuk besok. Kalau Senin IHSG-nya merah, itu ada potensi untuk BBCA juga merah nutup gap dulu ya. Ya mungkin secara teknikalnya sih seperti itu. Untuk saat ini di 8275 itu agak nanggung sebenarnya kalau mau masuk atau entry ya. Ya bagusnya kemarin itu pasti area support atau nunggu konfirmasi breakout aja ya. Kalau konfirmasi breakout itu mudah-mudahan ada potensi mulai bullish. Cuman kalau di saat ini sih ya kalau mau entry untuk nyicil disclaimer ya untuk jangka panjang. Kalau untuk trading scalping pun juga sebenarnya agak kurang pas ya untuk Bank BCA ini kalau kondisi IHSG-nya masih sideways. Pasnya itu ketika crash ya, ketika crash turun sekali minus 5% IHSG, bahkan kemarin minus 9% itu baru entry di saham-saham utamanya, yaitu kemungkinan rebound-nya cepat ya. Cuman kalau IHSG-nya seperti ini sideways, ya mungkin untuk BBCA juga volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau untuk trading nggak pas. Kalau untuk invest cukup bagus ya fundamentalnya.
dan penurunan saat ini juga udah cukup dalam. Jadi yang penting sabar aja dan belinya pakai uang dingin sih nggak terlalu masalah. Oke, itu untuk saham Bank BCA secara teknikal. Kalau kita lihat transaksinya, BBCA hari ini net buy 224,6 ya. Kemarin-kemarin itu asingnya keluar, cuman hari ini masuk. Kalau kita lihat di sini BBCA tanggal 11 ya, tanggal 11 April ini secara keseluruhannya ada KZ yang akumulasi 183 M ya. KZ, BK versi asing juga masuk 86 M. RX, CC versi asing juga masuk. Jadi hari ini untuk saham Bank BCA diakumulasi asing, walaupun sebagian juga masih ada yang keluar. Untuk lokalnya sendiri net sell, retail keluar loh ini XL, CC, PD, XI. Ya, jadi retail keluar, asingnya ada yang akumulasi. Ya, mudah-mudahan aja untuk minggu depan nanti untuk saham BBCA bisa nguji resistennya di 8.700, oh sorry 8.800, yaitu resisten terdekat sih untuk saham Bank BCA. Ya, pantau aja level ini mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah kemarin, belum sempat taking profit, masih floating profit. Ya, mudah-mudahan bisa naik untuk minggu depan ya. Mungkin kalau turun nanti habis nutup gap naik lagi dan target price-nya di sini. 8.750, 8.800. Yaitu area resisten untuk saham Bank BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Hari ini Bank BNI naik lumayan tinggi, 3% lebih setelah kemarin turun di jaga di area support. Hari ini ya naik ya, walaupun sempat merah dulu tadi, cuman nggak dalam-dalam banget. Nggak bagusnya belum nutup gap hari ini koreksinya tadi. Nah, jadi itu tadi turun itu mentok di 4.200, habis itu naik. Jadi, kalau mau nutup gap paling nggak ke 4150. Ya, kita lihat aja besok Senin ya, semoga aja masih bisa bertahan di atas 4260 ini. Ya, pantau level ini sih. Ini masih jadi area support ya untuk saham Bank BNI. Hari ini aslinya masuk untuk saham BBN ini masuk, cuman nggak banyak ya. Ya lumayan sih 70 M-an ya net pay. Kalau kita lihat lebih detail BBNI hari ini tanggal 11 ada AK versi asing yang akumulasi 99 M. Oh sorry, AK-nya 65 ya, AK versi asingnya 65, untuk AK lokalnya 33,7. AK versi lokal yang 100% transaksinya hari ini di saham Bank BNI. Untuk besok minggu depan sih, coba kita cek ya dari awal minggu ini, yang nampung yang akumulasi untuk saham Bank BNI itu, ya hitungannya sih belum ada ya yang akumulasi dengan jumlah yang banyak-banyak banget untuk sekelas Bank BNI. Jadi mungkin untuk besok Senin depan itu masih buat trading aja dan buat patokan pokoknya di sini ya, kalau mau entry bagusnya di level 4250-an ini. Dan misal naik buat teman-teman yang hari ini entry dan floating profit belum sempat keluar ya, di sini target price-nya kalau naik di 4600 ya. 4600 itu area resisten untuk saham Bank BNI. Ya, mudah-mudahan bisa naik dulu, nguji resistennya gagal breakout diamankan aja. Itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI ya, yang hari ini ngegas lagi cukup tinggi. 13%, bahkan tadi sempat ke level 2440 dan kemudian turun lagi. Kalau nggak salah WIFI itu mau reg issue sih. Mana ya? Nah, ini kan WIFI mau reg issue di harga 2000 ya. Jadi ya Kak, untuk saat di sini sih mungkin untuk trading cuman hati-hati sih. Ya mungkin nunggu pas reg isunya aja gimana, nanti harga
Harga keseimbangannya di level berapa? Nah itu kalau mau entry untuk trading ya. Kalau untuk saat ini kan udah di atas 2000. Ini harga rekisnya 2000. Dan untuk eh fundamental WiFi sendiri kita cek ya. Oh ya ini kita pakai Investing Pro ya buat teman-teman mungkin yang mau analisa saham cukup bagus sih. Kita cari untuk saham WiFi itu harga penutupan ya. Ini kita cek ya untuk fundamentalnya gimana. Laporan laba rugi. Langsung ke valuasinya aja ya, soal lebih simpel. PIP book value. P-nya minus. Ini kok minus rugi ya untuk oh sorry ini WiFi ya. WiFi ini. Ini untuk WiFi hari ini kalau kita lihat book value-nya cukup tinggi, 4,8 kali, jadi valuasinya nggak apa ya, ini rekisnya buat apa sih? Mungkin buat teman-teman yang punya sentimen, tahu sentimen positif untuk saham WiFi bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau untuk valuasi saat ini nggak murah ya. Jadi hati-hati kalau mau investasi di saham WiFi. Tapi disclaimer sih, namanya untuk trading atau scalping aja. PE-nya lumayan tinggi juga ya. Udah 20 kalian ini pas eh, laporan kuartal 4 laporan 2024 kemarin ya, laporan tahun kemarin itu PE-nya udah tinggi, PBV-nya juga udah tinggi ya, kecuali di tahun 2023 itu masih murah. Kalau kita lihat sekilas sih untuk saham WiFi ya emang finansialnya cukup bagus ya, ini performanya bagus. Kalau kita lihat lebih ke bawah, banyak negatifnya sih, ya lumayan banyak juga negatifnya. Volatilitas tinggi, jadi kalau harga volatilitas tinggi itu agak susah diprediksi ya untuk harga ke depan. Ya, jadi kalau untuk investasi nggak cocok di saham yang volatilitasnya tinggi, hanya untuk scalping atau trading aja. Valuasinya juga tinggi, PBV-nya juga tinggi, jadi nggak direkomendasikan sih kalau mau investasi di sini, tapi disclaimer kan, beberapa tahun kemarin ya, ini tahun kemarin 2024 kan saham-saham yang model-model seperti ini yang digoreng, cuman nggak tahu ya untuk tahun 2025 ini, ya mungkin buat teman-teman yang punya bocoran, bisa ditulis di kolom komentar, kira-kira kayaknya akan seperti apa di tahun 2025. Ya kalau menurut saya sih, tahun 2025 kalau kita lihat kuartal satunya aja kayak gini ya, saham-saham fundamental bagus, saham-saham utama, saham-saham blue chip pada undervalue semua, ya mending beli itu aja sih. Kalau untuk saham WiFi, ya buat itu aja sih scalping ya. Oke, itu untuk saham WiFi. Ya, kembali lagi disclaimer buat patokan aja kalau misal masih digoreng naik untuk minggu depan, itu resistennya ada di 2730-an. Oke, itu untuk saham WiFi dan support tertekannya di 21780, sorry, 2180, 2170 itu support terdekatnya. Jebol di bawah itu tunggu di level 1800 ya. Untuk support kuatnya masih di sini di 1500-an ya. Kalau di 1500-an itu udah rilis ditarik isunya ya ambil ya. Soalnya isunya kan di 2000. Kalau bisa turun lagi ke 1500 ya pasti bakal naik ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham WiFi. Selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Hari ini brand naik 3%-an, kemudian turun nutup gap ya. Gap down-nya udah ketutup untuk hari ini saham brand. Gap down yang di sini yang di sini cukup lebar belum sih. Kalau kita lihat brand ya, brand ini nggak bisa kita hapus. Untuk saham brand kita cek ya untuk transaksinya. Ini trennya masih bearish untuk saham brand, strateginya masih bearish. Jadi kalau mau entry masih untuk scalping atau trading karena volatilitasnya tinggi juga ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini brand tanggal 11 net buy 4,1 M dan hitungannya nggak terlalu rame ya. Kalau kita lihat nilai transaksinya 102,5 M untuk brand itu belum terlalu rame. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk brand hari ini tanggal 11
April ada sedikit akumulasi sih, BK net B5 eman, ZB net B3 ya, dan mereka asing. Jadi asingnya masuk segini aja udah bisa naik untuk saham brand ya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu ini untuk saham brand hitungannya masih didominasi retail sih yang masuk. Jadi hati-hati, amannya untuk trading aja dulu. Karena trennya masih bearish sih kalau mau masuk untuk itu scalping kalau terjadi technical rebound ya untuk saham brand. Ya kalau misal minggu depan masih naik ya ini resistennya atau target price-nya di 5975 ya, gagal breakout diamankan aja. Takutnya ya ini. Dan supportnya secara Fibonacci cukup dalam di 3040 ya. Kita lihat aja kira-kira minggu depan gimana, market globalnya gimana. Kalau sentimennya negatif ya kita nggak bisa tahu, nggak bisa mastiin. Cuman kalau tiba-tiba indeks US pada minus dalam-dalam lagi, nah itu ada potensi IHSG juga merah dan brand bisa longsor lagi. Ya kalau tiba-tiba longsor ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 3000-an ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand ya. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. PTRO hari ini itu naik ya. Ini mencoba buat breakout lagi di atas 2200 untuk saham PTRO. Hari ini sih berhasil ya, bisa close di 2250 di atas 2200. Cuma secara technicalnya trennya ini masih cenderung bearish ya. Jadi perlu hati-hati masih untuk trading aja. Hari ini naik pun juga nutup gap ya, ini cuma nutup gap habis itu turun lagi kan, tadi sempat naik nutup gap ke 2370-an habis itu turun. Kalau kita lihat polanya yang udah habis gap down cukup lebar ketutup ya, habis ketutup turun lagi lanjut trend bearish-nya. Takutnya ini untuk saham PTRO masih seperti itu ya, ini habis naik nutup gap turun lagi. Takutnya seperti itu. Kalau kita lihat sekilas ya untuk fundamental PTRO juga nggak bagus-bagus banget ya. Untuk valuasinya mahal. Kalau kita lihat di sini, ya ini merah semua ya, sentimennya negatif. Harga sahamnya secara beberapa waktu terakhir ini bearish, turun ya, jadi ada tanda-tanda bearish, bukan tanda-tanda udah bearish. Rasio labanya tinggi ya, jadi rasio laba itu pair-nya tinggi. Pair-nya tinggi kan berarti nggak bagus ya, kita cari saham yang pair-nya rendah. Itu kecuali pertambangan ya, kecuali batu bara. Kalau batu bara pair tinggi itu malah bagus untuk investasi. Kalau kita lihat lebih ke bawah, volatilitas tinggi ya, jadi nggak cocok untuk investasi. Cocoknya untuk trading. Performa sahamnya buruk, rasio EBIT tinggi, ya valuasinya tinggi lah. Jadi nggak bagus secara fundamentalnya, banyak negatifnya ya. Oke, mungkin seperti itu sekelas ya untuk saham PTRO, trennya teknikalnya nggak bagus, fundamentalnya juga nggak bagus. Ya bagusnya saham PTRO ini kemungkinan ya, suatu saat bisa jadi harganya dijaga oleh pemegang sahamnya atau bandarnya ya. Kita lihat ada chatnya di sini. Ini untuk saham PTRO sih ya hati-hati aja. Kalaupun turun sampai ke level 1120-an juga hitungannya belum terlalu murah kan. Oke itu mungkin untuk saham PTRO ya. Untuk besok pantau aja 2200 ini. Apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak untuk minggu depan ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini seperti apa untuk saham PTRO. Masih didistribusi oleh GA 20 eman dan hitungannya belum ada yang akumulasi banyak ya. Jadi beberapa hari terakhir juga nggak seperti dulu-dulu untuk saham PTRO itu cenderung nggak terlalu rame. Ya hati-hati kalau masih bearish ya. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham cuan ya. Cuan hari ini naik 8% lebih, lumayan tinggi, dan tadi sempat nyentuh resistennya tapi gagal breakout ya. Mungkin buat teman-teman yang trading tadi ketika nyentuh resisten itu diamankan aja di taking profit yang untuk voting profit. Soalnya gagal breakout ya, kan untuk tadi itu naik nyentuh resistennya aja di 6475. Sorry berapa? 6475. 6.500 ya, 6.500 resistennya dan turun close di 6.000. Gap down-nya ketutup, yang kecil ini gap down-nya ketutup. Untuk besok
minggu depan ya. Pantau ini sih 6.500 amannya untuk scalping trading soalnya volatilitasnya tinggi. Kalau untuk investasi nggak rekomendasi. Kalau kita lihat di sini untuk One, transaksinya net sell 1 eman untuk asingnya. Kita lihat cuan YP masuk 16 M. AKYU ini versi asing keluar ya. AKYU-nya versi asing. Untuk lokalnya didominasi retail yang masuk XL, CC, YP. Kalau kita lihat retail tuh masuk di harga berapa hari ini? 5.500, XL 5.500. Oh sorry, ini dari tanggal 7 ya. Kita belum ubah, hari ini tanggal 11, sorry. Hari ini tanggal 11 pun diakumulasi oleh YP sih. Cuman dalam 1 minggu terakhir ini retailnya masih nyangkut di area 6.500-an. Kok 6.500? Tapi berapa ya? 5.500 kayaknya. Ya, mungkin buat patokan resistennya aja ini sih. Untuk minggu depan pantau 6500 ya, 6.500. Kalau belum bisa break di atas itu wait and see aja dulu sih. Kalau mau entry amannya nunggu konfirmasi breakout, volumenya bagus. Nah, itu kalau mau masuk nanti floating profit lumayan diamankan aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Yang hari ini naik cukup tinggi ya untuk saham-saham metal. BRMS hari ini 16%, Kak, nanggung-nanggung. Kemarin turun-turun open gap bawah, rebound, kemudian turun lagi, hari ini naik dan nggak turun lagi. Tumben ya. Berarti ini kita pakai spot, kita cari untuk area resistennya di level berapa. Nah, untuk resistennya di sini di 3060 untuk saham BRMS dan supportnya terdekat di 330 ya. Dan kalau kita lihat ke belakang historinya, 330 beberapa kali mantul ya di area sini. Jadi ini support kuat untuk saham BRMS. Pantau level ini aja sih kalau mau entry, kalau misal turun dan ada yang jaga harga di level 330, disclaimer kalau mau masuk ya, kalau mau masuk disclaimer. Kalau kita lihat transaksinya, BRMS itu kayaknya ada sentimen bagus sih. Oh ini, oh beli saham Bumi. Ada yang beli saham BRMS itu mana ya? Mungkin terpengaruh dengan harga emas kan, harga emas ATH terus. Jadi hari ini saham-saham metal BRMS, Antam, MTK itu ngegas rebound ya. Cuman ya ini hanya sentimen aja, tetap ya yang nentuin harga sahamnya supply and demand ya. Kalau ada yang masuk ya naik, kalau walaupun sentimennya bagus seperti ini, cuman kalau didistribusi ya turun. Jadi ini ya hanya sentimen aja sih. Ya kadang ngaruh, kadang enggak, cuman lebih banyak ngaruhnya ya. Jadi bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau entry. Oke, kalau kita lihat di sini untuk saham BRMS ya, transaksinya hari ini tanggal 11 ya, untuk BRMS ada yang akumulasi AKCC dan AK-nya versi asing. Ya, AKCC-nya versi asing, jadi hari ini saham BRMS diakumulasi asing. Diakumulasi asing 45M ya, cukup banyak harga sahamnya naik. Untuk besok, minggu depan disclaimer ya, buat teman-teman yang mau entry untuk trading scalping, target price-nya di sini. Resistennya di 360, gagal breakout diamankan aja ya, atau mendekati level ini malah turun, koreksi mending diamankan, nanti ambil di harga yang lebih bawah. Itu tuh sampai RMS, selanjutnya kita akan cek saham MDKA yang tadi pagi ngegas tinggi, walaupun habis itu turun lagi ya. Cuman ditutup minus 6%, setelah teknikalnya mencoba buat break di atas 1330, gagal, dan ini naiknya hari ini nutup gap aja ya.
Naik kan nutup gap yang waktu kemarin itu pas, ARB tutup hari ini, ya ini naik ke 1430 mendekati resistennya, ini gagal breakout kemudian turun. Dan menarik banget ya sebenarnya untuk saham MTK ini buat trading scalping, volatilitasnya sangat tinggi, sekali turun ARB naik puluhan persen. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, valuasinya juga menarik sih untuk saham MTK ini. MJKA hari ini net buy 30 eman untuk asingnya. Kalau kita lihat lebih detail, ada asing yang akumulasi KZBK ya. Dan hitungannya hari ini diakumulasi asing sih tanggal 11 ini. Keseluruhan diakumulasi asing, retail keluar, IXL keluar, NICC, XC keluar. Jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik. Untuk minggu depan hari Senin sih, mana tadi? Ya. Pantau ini sih 1330 apakah bisa break lagi di atas itu atau enggak. Kalau untuk saya pribadi sih mending wait and see aja dulu ya di awal market. Soalnya secara teknikalnya kan gagal breakout naik cuma nutup gap aja. Takutnya kalau tiba-tiba longsor kan kali turun nggak nanggung-nanggung itu nggak enak juga nahan floating loss di saham MTKA ya. Ini tunggu di ada support kuatnya masih di 1010. Itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Ini terakhir kita cek saham Antam. Antam hari ini juga naik sih, cukup tinggi. Kalau kita lihat transaksinya dulu untuk saham Antam, net buy cukup banyak 65 M ya. Emasnya naik soalnya. Jadi ya positif aja kalau laporan pendapatan Antam di kuartal 1 ini naik signifikan ya, positif aja. Kalau realitanya nanti kita lihat bareng-bareng ya. Kalau kita lihat di sini retail keluar itu mungkin yang bikin harga saham Antam naik cukup tinggi, PD, XI, YP, NI, XP, XL pada keluar. Retailnya keluar, harga sahamnya naik untuk Antam. Secara teknikal kita lihat Antam breakout ya, berhasil breakout sih ya. Kemarin gagal, hari ini open gap atas, naik berhasil breakout di atas 1670. Jadi pantau 1670 untuk Senin depan ya. Kalau bisa bertahan di atas itu naik lagi, resisten kuatnya di 1800. Oke, mungkin sekilas seperti itu aja ya untuk saham Antam, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap